Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebangkitan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami masih mengulas tentang dunia di akhir zaman. Pada dunia akhir zaman sekarang ini kita cermati bahwasanya dunia ini sudah gelap. Gelap di sini tidak diartikan seperti gelap tidak ada lampu, tapi gelap tidak ada cahaya, tidak ada nur Tuhan. Dan bahwasanya kita sudah berada di akhir zaman, yaitu di abad ke-15, dan sudah dijelaskan bahwasanya di abad ke-14 itu sudah merupakan zaman jahiliyah, di mana zaman jahiliyah setelah terlewati akan muncullah siapa itu sang penyelamat, yaitu Al-Masih Isa dan Al-Mahdi. Seharusnya di zaman abad ke-15 ini kita sudah menemukan sosok Al-Mahdi yang akan menolong kita, yang akan membimbing kita untuk menuju zaman kebangkitan. Nah, di zaman akhir ini sebenarnya Rasulullah itu sudah menggambarkan kepada umatnya pada zaman itu seperti apa keadaan umatnya Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul suatu golongan muda yang beriman, namun iman mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka. Nah, dari hadis ini dijelaskan golongan muda yang beriman. Di sini dimaksud adalah bukan umurnya yang muda, orangnya sudah tua, bahkan sudah berjenggot, tapi ilmunya yang muda. Iman mereka tidak sampai di kerongkongan. Jadi iman mereka cuma di mulut saja, cuma di bibir saja, tidak sampai di hati, tidak sampai di kolbu, karena ibadah mereka cuma di zahir saja, cuma di jasmaniyahnya saja. Mereka tidak belajar tentang ilmu rohani, tentang ilmu kolbu, sehingga tidak sampai di hati dan tidak sampai di kolbu imannya. Lalu bagaimana mau nyambung dengan Tuhan, dengan Allah, sedangkan Tuhan itu adalah maha rohani. Dijelaskan lagi hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan menjadi banyak seperti buih di lautan, namun hanya sedikit yang benar-benar beriman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan umat Islam itu banyak, tapi seperti buih di lautan, yaitu mudah goyah dan terombang-ambing seperti buih di lautan, lama-lama menghilang tanpa bekas. Terombang-ambing karena tidak mengerti arti menyembah dan beribadah yang sesungguhnya, tidak memahami cara ibadah yang nyambung kepada Allah. Jadi iman mereka cuma tipis, cuma di bibir saja, cuma di zahir saja, sehingga mudah goyah, terombang-ambing, dan lama-kelamaan akan hilang tanpa bekas. Jadi hanya mengikuti ritual saja, zahir saja, sedang kolbu mereka
kosong. Satu lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul suatu golongan dari umatku yang sholat mereka lebih baik dari sholat kalian. Membaca Al-Quran mereka lebih baik dari bacaan kalian, dan puasa mereka lebih baik dari puasa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini maksudnya adalah golongan yang masuk Islam secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Di antaranya sholat jasmani, sholat rohani, puasa jasmani dan puasa rohani. Demikian juga sama membaca Al-Quran dari segi jasmani dan rohani juga. Dan hadis ini tadi mengingatkan kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagi yang masih ibadah jasmani, ditingkatkan lagi untuk ibadah rohaniyahnya juga. Caranya bagaimana? Mencari jalan, teknik, dan metodologinya yang benar melalui guru rohani. Untuk kriterianya guru rohani seperti apa? Bahwasanya sudah dijelaskan semua secara lengkap di dalam Al-Quran. Jika saudara masih bingung, mari kita belajar bersama-sama mencari guru rohani yang sesungguhnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis bersama kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kekeliruan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.